Sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 380.973 spesimen. Dari pemeriksaan ini memang kita masih mendapatkan kasus baru yang konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 703 orang. Sehingga totalnya bisa sekarang menjadi 29.521 orang. Namun kalau kemudian kita rinci lebih detail sampai dengan tingkat provinsi, maka memang angka tertinggi yang kita dapatkan adalah di Jawa Timur yang meningkat 141 orang, kemudian DKI 76 orang, Kalimantan Selatan 71 orang, Jawa Tengah 58 orang, Sulawesi Selatan 54 orang. Namun kita juga melihat ada 19 provinsi yang angka kenaikannya di bawah 10. Di antaranya ada 3 provinsi yang hanya melaporkan kenaikan 2 kasus baru. Ada 4 provinsi yang melaporkan masing-masing hanya 1 kasus baru dan 6 provinsi yang tidak ada kasus baru. Ini sesuatu yang menggembirakan karena ini adalah menggambarkan tentang kondisi masyarakatnya yang sudah mulai bisa menerapkan kriteria aman dari COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan cara yang baik. Kasus sembuh 551 orang, sehingga totalnya menjadi 9.443. Kalau kita lihat memang Jawa Timur hari ini melaporkan 141 positif tetapi juga melaporkan 118 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 76 positif tetapi juga melaporkan 144 orang sembuh. Banten melaporkan ada 24 kasus baru namun yang sembuh ada 45. Sumatera Barat 13 kasus baru, 21 orang sembuh. Jawa Barat 12 orang kasus baru, 45 orang sembuh. Kalimantan Barat ada 3 kasus baru, 15 orang sembuh. Kemudian kita lihat Papua Barat hari ini melaporkan 2 orang kasus baru, namun ada 17 kasus yang sembuh pada hari ini. Ini yang harus kita syukuri bahwa sekarang semakin cenderung banyak yang menjadi sembuh. Kemudian saudara-saudara kasus meninggal naik 49 orang sehingga totalnya menjadi 1.770. Sudah 420 kabupaten kota yang sekarang terdampak di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan dari tracing yang kita lakukan di semua kasus positif baru yang kita dapatkan. Kita lakukan tracing dan kita melakukan pemantauan terhadap 49.320 orang. Pasien dalam pengawasan yang kita laksanakan sekarang ini, yang kita awasi betul adalah 13.592 orang. Saudara-saudara, kita melihat data ini memberikan suatu gambaran yang kemudian cukup menggembirakan bahwa sebagian besar masyarakat kita sudah betul-betul menyadari dan melaksanakan pentingnya upaya pencegahan, pentingnya aman dari COVID. Kita sudah melihat tentang disiplin masyarakat untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir. Kita sudah mulai melihat banyak sekali masyarakat, bahkan kita mulai melihat adanya masyarakat yang menegur orang lain apabila tidak menggunakan masker di luar rumah. Ini adalah upaya yang dibangun oleh komunitas untuk bersama-sama menyadari bahwa semua orang harus mampu menciptakan rasa aman, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk lingkungannya. Dan kita juga melihat bahwa dengan aktivitas masyarakat yang sekarang ini mulai terlihat, namun kasusnya tidak meningkat, ini artinya sudah mematuhi juga disiplin untuk menjaga jarak. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang tidak mungkin untuk melaksanakan jaga jarak, paling tidak 1 meter. Namun mereka melindungi dengan menggunakan masker, melindungi dengan kemudian mencuci tangan setelah berada di tempat yang berdesak-desakan dan berusaha untuk tidak menjadi sakit. Ini yang menjadi penting. Kami menyadari betul bahwa ini adalah kesadaran yang dibangun oleh masyarakat karena selalu mengikuti informasi-informasi yang benar, baik terkait informasi yang bertujuan untuk mengedukasi, memberikan penjelasan tentang COVID-19 ataupun informasi-informasi tentang bagaimana harus bersikap
bagaimana harus berbuat, bagaimanapun harus bertindak agar aman. Informasi ini kita selalu siapkan, baik di portal covid19.go.id atau di call center 119 extension 9, di akun media sosial @lawancovid19, di Halo Kemkes, banyak sekali aplikasi online dan layanan-layanan telemedicine yang lainnya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat sepanjang waktu. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia setiap hari selalu memberitakan tentang COVID-19 ini. Dan ini juga disebarluaskan oleh berbagai macam TV dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, kita yakini inilah cara yang harus kita bangun sekarang. Inilah kebersamaan yang kita tunjukkan. Inilah gotong royong yang menjadi ciri khas kepribadian kita. Dan inilah konsistensi kita untuk terus-menerus bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi diri kita, melindungi semuanya, dan juga melindungi bangsa ini. Mari tetap kukuhkan semangat dan tekad kita, komitmen yang tidak terputus bahwa kita bisa melawannya. Kita mampu melawannya. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.